Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT. 1 dan 2 Mei adalah 2 hari yang dianggap penting. Dianggap momentum yang penting bagi bangsa kita. 1 Mei adalah hari buruh internasional yang terkenal dengan istilah May Day. May Day ini dalam istilah bahasa Inggris sebetulnya adalah semacam isyarat emergensi. Ya. Kalau ada kapal mau tenggelam, itu dia mengirimkan pesan Mayday, Mayday. Ya. Dan itu mungkin pas kebetulan, ya. Walaupun mungkin memang dilatar belakangi oleh kondisi buruh di seluruh dunia. Jutaan orang, puluhan juta, mungkin ratusan juta yang mengalami nasib yang kurang baik. Bahkan dalam banyak kisah-kisah memilukan di berbagai negara, kondisi yang sangat buruk, di mana mereka diperlakukan terkadang tidak manusiawi. Sehingga terjadi peristiwa-peristiwa besar, pemberontakan para buruh, dan berbagai tragedi-tragedi lainnya. Mungkin dari sanalah kemudian dipilih menjadi 1 Mei untuk pas dengan May Day. Yang kedua, tentang 2 Mei, Harkitnas, Hari Kebangkitan, Hari Pendidikan Nasional, maaf. Hari Pendidikan Nasional. Dan khutbah Jumat yang singkat ini saya tentu tidak akan panjang lebar. Tapi ada 2 profesi penting di 2 hari berturut-turut ini yang tidak boleh kita luputkan. Kita luput untuk membicarakannya. Profesi buruh dan guru. Ya, ini dekat-dekat katanya. Buruh dan guru. Maka paling tidak pada kesempatan seperti ini kita sedikit berhenti, merenung, memikirkan tentang nasib para buruh dan para guru. Terutama sebetulnya ditujukan kepada 2 kelompok besar di masyarakat kita, atau 2 kelompok penting di masyarakat kita. Selain kepada masyarakat secara umum, 2 kelompok penting itu dalam bahasa yang mudah pada para pengusaha dan para penguasa. Ya, pengusaha dan penguasa sangat penting untuk memperhatikan 2 kelompok besar dari masyarakat, yakni para buruh dan para guru. Sebab mereka sesungguhnya adalah di antara unsur yang sangat penting, di antara bagian yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan untuk tegaknya kehidupan yang harmoni, apalagi kehidupan masyarakat sejahtera dan masyarakat yang maju. Sekali lagi, buruh dan guru. Tentu yang paling penting bagi kita di khutbah Jumat adalah bagaimana pandangan dan arahan Islam tentang kedua profesi ini. Terutama ada kesamaan dalam kehidupan sehari-hari di banyak negeri di dunia ini tentang buruh dan guru. Apa kesamaan yang paling menonjol hari ini? Di hampir semua negara-negara, terutama negara-negara terbelakang dan berkembang, yakni nasib mereka yang masih memprihatinkan. Nasib buruh dan guru masuk dalam kategori orang-orang yang terpinggirkan, tereliminir, termarginalisasi. Masuk dalam kategori ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Berangkat dari sini, mari kita perhatikan bagaimana ajaran Islam tentang hal tersebut.
Pertama, secara umum, bahwa sungguhnya Islam sangat memperhatikan dan memberikan pembelaan kepada ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Dalam banyak ayat dan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ada perintah, ada anjuran untuk memberi perhatian secara khusus kepada orang-orang yang lemah. Walaupun ajaran Islam yang lengkap dan sempurna ini selalu seimbang untuk juga tidak melupakan orang-orang yang kuat, orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang besar. Maka dalam sebuah hadis yang sangat indah dari Nabi SAW, kedua-duanya disinggung, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang tua, menghormati yang besar, menghormati orang-orang yang kuat, dan tidak pula dari golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang yang kecil. Ini saya sengaja sebutkan lebih awal agar terlihat bagaimana ajaran Islam yang punya tawazun, keseimbangan dan wasatiyah. Saya sambil mengingatkan jamaah, jangan ada yang main handphone sementara ada khutbah. Bukan karena khatib, tapi itu ajaran Islam. Ya, sayang kalau Bapak dan saudara-saudara yang sudah datang, alhamdulillah, hilang pahala Jumatnya. Kemudian secara khusus keberpihakan kepada yang lemah. Dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW, itu sebelum pada hadis, kembali pada ayat dulu. Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan. Mengapa kalian tidak berjuang menolong orang-orang yang lemah di antara kalian, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak? Ternyata laki-laki pun ada yang berada dalam posisi lemah, selain biasanya anak-anak dan wanita. Tentu ini lemah secara lahiriah. Nah, itu jelas keberpihakan kepada orang-orang lemah. Kemudian jelas sekali di dalam di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi SAW selalu diberikan perhatian. Ada pengecualian, ada permaafan kepada orang-orang lemah. Tentu bukan permaafan untuk melanggar syariat, tidak. Tapi kalau mereka terbatas dalam melakukan hal-hal tertentu, ya, ini semua merupakan perlindungan, keberpihakan kepada orang-orang yang lemah. Begitulah Nabi SAW menegaskannya. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq menegaskan bahwa orang-orang yang lemah di antara kalian di masyarakat adalah yang paling kuat dalam pandangan saya, sampai saya bisa memberikan hak-hak kepada mereka, hak-haknya kepada mereka. Sementara orang kuat dalam pandangan Abu Bakar Siddiq orang lemah, sampai dia bisa mengambil hak-hak untuk orang-orang yang lemah. Tentu semuanya berdasarkan aturan Al-Quran, hadis, dan hadis Nabi SAW. Nah, kemudian secara khusus bagi orang-orang yang lemah ini, bukan semata-mata untuk kita perhatikan, tapi sesungguhnya mereka mempunyai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini. Di mana dalam sebuah hadis sahih, Nabi SAW bersabda, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah SWT dan diberikan rezeki itu diantaranya karena adanya orang-orang lemah di antara kalian. Jadi harus kita hilangkan pandangan yang menganggap remeh orang-orang lemah di tengah-tengah kita. Secara khusus para buruh dan para guru-guru kecil. Ya, saya perlu sebutkan karena kalau guru besar mungkin sudah termasuk orang-orang yang makmur. Ya. Para guru secara umum, jangan anggap remeh mereka, jangan anggap enteng mereka. Sebab boleh jadi pertolongan kalian datang, kesuksesan kalian datang
dari mereka, dari doa-doa mereka, dan dari rezeki yang Allah turunkan sebetulnya pada mereka, tapi kemudian datang juga kepada kalian. Dalam kisah banyak disebutkan bagaimana ketika paceklik datang, sementara manusia banyak maksiat, hampir-hampir mereka tidak diberi hujan, kecuali karena adanya orang-orang lemah dan ada makhluk-makhluk lemah ya di antara mereka yang berdoa kepada Allah SWT. Tempat dalam kisah diceritakan dalam kisah Nabi Sulaiman ketika mereka akan istighatsah ya, lalu melihat ada semut yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Maka dari itu, mari kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, terutama para pengusaha dan penguasa, perhatikan ad-du'afa, orang-orang yang dianggap lemah, secara khusus dari para buruh dan para guru. Banyak pekerjaan kita sesungguhnya tidak bisa kita selesaikan tanpa adanya para buruh. Dan tidak ada kemajuan kita tanpa adanya para guru. Maka alangkah buruknya bila ada masyarakat yang mengabaikan para buruh dan para guru itu. Mereka adalah dua kelompok dalam masyarakat yang sebetulnya sangat berjasa, namun mereka jarang diperhatikan. Orang-orang hanya biasanya memperhatikan yang menonjol, bukan yang kebanyakan. Menonjol sebagai penguasa, menonjol sebagai pengusaha, atau ada kelompok tertentu lagi yang menonjol. Yang kebanyakan sering tidak diperhatikan. Padahal mereka sebetulnya sangat berjasa. Makanya mereka disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau para guru dari dahulu disebut pahlawan tanpa tanda jasa, kalau para buruh disebut pahlawan devisa, terutama mereka yang bekerja keras di luar negeri, yang mana hasilnya lebih banyak mereka kirim ke dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa kita. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, maka apa yang perlu kita lakukan? Ya, sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa 2 hari ini menjadi momentum yang penting. Dia bukan persoalan seremonial, ya, apalagi ritual. Jadi tidak usah dibahas ini boleh atau tidak memperingatinya, ya. Sebab ini bukan ritual, bahkan bukan semata-mata seremonial. Dia adalah waktu, momentum untuk mengingatkan kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Tentu yang paling pertama adalah bagaimana kita menyadari bahwa buruh, apalagi guru, ini 2 profesi yang penting, ya, dan tidak menjadi ukuran mulia tidak mulianya seseorang. Ini yang pertama dulu, yang sangat mendasar, yang telah ditetapkan oleh Islam sejak 14 abad yang lalu. Ketika Nabi SAW di Haji Wada memberikan wasiat-wasiat yang luar biasa, dicatat dengan tinta emas sejarah. Tidak ada kelebihan siapapun di antara kalian di atas yang lain. Tidak ada kelebihan orang Arab kepada orang Ajam. Tidak ada kelebihan orang putih kepada orang hitam. Tidak ada kelebihan orang hitam dan di atas orang putih. Semuanya tidak ada yang lebih secara manusianya, tetapi mereka bisa lebih dengan takwanya. Sebagaimana ayat inna akramakum indallahi atqakum. Karena kita berasal dari satu jiwa yang sama, yang kemudian dari jiwa itu istrinya Hawa, dari kakek yang sama Adam dan nenek yang sama Hawa. Kita lahir dari sana. Makanya disebut di dalam Al-Quran, ditegaskan tentang bagaimana kedudukan yang sama itu. Dan dalam hadis tadi, ya, kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Maka jangan ada yang membanggakan diri hanya karena dia posisi sebagai penguasa atau pengusaha. Karena sesungguhnya kita ini manusia sama saja di hadapan Allah SWT, kecuali dengan takwa. Yang kedua, keberpihakan kepada yang lemah ditandai dengan banyak hal.
Yang pertama yang paling mendasar adalah berikan hak-hak mereka sebagaimana mestinya. Berikan. Apalagi mereka yang bekerja, ya, sudah dengan memenuhi syarat-syaratnya, bekerja dengan baik. Berikan hak mereka, bahkan kalau bisa sebelum keringatnya kering. Begitu dalam hadis Nabi SAW. Ya, a'ti al-ajir ujrahu qabla an yajiffa araquh. Berikan gajinya sebelum keringatnya kering. Dalam riwayat lain, a'ti haqqahu, berikan haknya. Kata haqqahu ini penting untuk kita dalami, ya. Dia lebih umum daripada gaji. Berikan hak-haknya, ya. Tentu gaji yang paling mendasar. Lalu kalau ada hak-hak yang lain, berikan, jangan ditahan. Apalagi kalau sudah pada batas waktu, ya, penggajian. Ini sangat penting bagi para pengusaha, bagi para penguasa, bagi para pimpinan-pimpinan memperhatikan nasib orang-orang yang dianggap lemah ini. Para buruh, para guru. Berikan kepada mereka hak-haknya secepat-cepatnya. Dan berbicara hak-hak, berikan. Apakah itu hak tentang asuransi, apakah itu hak tunjangan, apakah itu hak santunan, ataupun hak-hak yang biasanya, ya, diberikan atau selayaknya diberikan pada sebuah masyarakat. Ini sangat penting, ya, bagi kita agar kehidupan ini menjadi kehidupan yang baik dan harmoni, dan agar para buruh dan para guru dapat meningkat kesejahteraan mereka yang sampai hari ini lebih banyak di bawah garis kesejahteraan. Inilah pesan penting dari Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, untuk kita lebih perhatian, lebih aware, lebih peduli terhadap mereka, apalagi yang di pundaknya ada kewajiban-kewajiban tersebut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, dan salah satu maknanya adalah melaksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita, para pemimpin, para pengusaha, laksanakan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita, para pekerja, mari kita, para guru, melaksanakan juga tugas kita dengan sebaik-baiknya, sehingga semuanya menunjukkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tercipta hubungan yang harmonis antara kita, hubungan ukhuwah, persaudaraan, dan dengannya kita akan menjadi kuat insyaallah, menjadi bangsa yang maju, sejahtera, bahkan makmur serta berkeadilan. Dan di penghujung khutbah ini tidak lupa saya ingatkan tentang saudara-saudara kita yang lemah dan dilemahkan di Gaza, Palestina, yang sampai hari ini mengalami pembantaian brutal, pembunuhan biadab, genosida yang mungkin belum dikenal dalam sejarah manapun. Kita punya kewajiban untuk terus membela mereka, minimal selalu menyuarakan tentang keadaan mereka dan tidak melupakan mereka.
serta dengan doa-doa tulus kita. Pada mereka, sungguhnya pada pemimpin-pemimpin berbagai negara di dunia ini diarahkan ayat yang tadi kita bacakan. Mengapa kalian tidak berperang, tidak berjuang, membela, menolong orang-orang tertindas itu, yang mereka sudah dalam keadaan yang tidak punya daya upaya. Mereka tinggal berkata, waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Sebetulnya sesungguhnya kalaulah pemimpin-pemimpin negara Islam mau bersatu, maka barangkali baru kalimat-kalimat saja mengatakan kami siap dengan militer untuk menghentikan genosida di Gaza, mungkin Zionis Israel akan berhenti. Apalagi di dunia ini bukan saja sekutu-sekutu Zionis seperti Amerika yang ada lawan-lawan mereka seperti Rusia dan Cina. Tentu ini bisa menimbulkan reaksi kalau ada inisiatif dari negara-negara, dari pemerintah-pemerintah negara-negara Islam. Namun kita sebagai rakyat, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa pergi jihad ke sana. Maka paling tidak doa, dan kita mengingatkan pemerintah kita untuk melakukan pembelaan pada orang-orang yang tertindas dimanapun mereka berada, apalagi di Gaza, Palestina, di mana mereka sungguhnya membela dan menjaga Al-Masjidil Aqsa serta tanah suci Al-Quds. Semoga Allah SWT menurunkan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Gaza dan dimanapun mereka berada, dan semoga menjadikan kita orang-orang yang kuat iman dan tidak melupakan saudara-saudara kita yang tertindas itu. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan, Allahumma ansurhum fi Gaza, Palestin, wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin al qatala, Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma shakkit shamlahum wa farrik jam'ahum waj'al tadbirahum fi tadbirihim ya qawi ya aziz. Allahumma arham du'afa'ana, Allahumma arham du'afa'ana, اللهم ارزقهم رزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم احفظ أئمتنا وعلماءنا، اللهم احفظنا جميعا بحفظك يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.